8. Iya, karena dia nggak nge-rap barusan, jadi Begitu gak gendang aja dia minta maaf ya. Pas nge-rap 5, pas nggak nge-rap 8. Karena memang dia seorang percussionist. Keren banget. Tadi pas lagi iklan, saya sama Lena sempat olahraga. Oh, jadi kayak gitu tadi ya. Yang olahraga mulut kita ya iya. tadi. Nggak ada, kita nggak olahraga. Kita bernostalgia karena saya dan Lena itu kami tuh model. Dari senyum 3 jari, senyum 3 jari. Gitu. Jadi majalah, pernah lihat majalah yang ada kami berdua di top? Pas aku umur... Oke, nggak usah di stop it. Jangan bicara Udah, stop. soal itu, jangan. Waktu tahun 95 aja ya, Teh Sarah ini udah senior banget. Waduh. Gitu, ya kan? Gini deh, ya biar pada happy. 95 aja aku udah ibu-ibu. Gimana? Enggak, itu nggak bener. Berarti sudah lebih dari 10 tahun ya. 20 tahun. Tapi masih betah ya. Oh, Industri ini iya, jadi presenter itu masih menyenangkan kan? Betul. Kamu pernah nggak suatu hari bangun di mana yang gini? Ya sekarang kan kamu bisnis properti masih jalan juga ya? Yang pasti aku membantu sih di bisnis properti. Oke, membantu itu pokoknya masih jalan yang lainnya. Masih, Tapi masih. Di industri hiburan ini pernah nggak suatu saat bangun terus yang ini yang gue capek nih kayaknya atau bosen nih ini atau pernah nggak sih berasa gitu atau semuanya masih tetap happiness buat kamu? Semuanya sih mungkin masih berjalan oke. Jadi Masih gini, menyenangkan? Iya, jadi kalau aku tuh memang selalu mengaturnya secara seimbang lah gitu. Kalau misalnya udah terlalu sibuk gitu, pasti nanti akan ada waktu yang aku selalu bilang, Kak tolong dong waktu aku seminggu gitu loh, aku mau liburan. Ya, Karena itu aku diving lah, aku ngapain, iya, makanya ngerjain yang traveling lain. gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. gitu. Jadi begitu aku tahu ini udah mulai pack nih gitu. Jadi kayak sebelum aku bosan, biasanya aku udah Harus ada mengalihkan dengan yang refreshingnya, lain. bener ya, kita harus detach dulu dari Iya, situ, betul. masuk lagi jadi seger lagi ya. Seger lagi, fresh nah, lagi. tapi sebagai MC ya, sebagai pembawa acara, untuk acara apapun deh, apakah itu infotainment atau quiz atau talk show atau apapun, kadang-kadang kita kan memang diperlukan harus improvisasi, tapi di saat kita improvisasi atau kita memberikan informasi, kadang-kadang mungkin nggak pas misalnya sama yang nonton, apalagi misalnya kalau di infotainment deh gitu ya, kita bicara tentang berita yang memang harus kita sampaikan gitu ke orang banyak, sudah ada narasinya juga, sudah ada skripnya juga, semuanya sudah ada beritanya, kita hanya menyampaikan saja karena memang itu tugas membawa acara gitu ya. Nah tapi di saat menyampaikan itu ada penonton yang mungkin ngefans banget sama si artisnya, tapi terus nggak terima gitu. Kamu sering nggak terus akhirnya jadi dibully atau di apalah mereka komentar gimana, pernah kejadian nggak? Kalau aku tiap hari hampir. So tahu Mbak Sarah, so ini, so muda, so kece, so apa. Iya. Memang aku semua itu. Muda, kece, dan segala macam. Ya mungkin pernah juga ya. Tapi kalau apalagi kayak misalnya di kerjaan aku gitu, di tugasnya aku itu kan kadang kita harus berkomentar gitu. Iya, harus. Nah, berkomentarnya itu yang kadang mungkin aku lebih memposisikan seperti kita penonton aja juga gitu, dalam artian kadang kan kita ngucap aja gitu. Secara yang dengernya itu kadang ingat terus kan. Jadi nggak perlu gitu. nggak perlu yang penonton fans yang lainnya gitu. Tapi si orang ininya aja pasti dia suka akan ke bawah gitu. Jadi biasanya sih lebih dipikirkan lah untuk harus lebih hati-hati lah, iya ya. Yes. Tapi kan ya kadang-kadang kita lagi keasikan, aku pun sering kayak gitu. Jadi gitu, suka bablas gitu ya. Suka bablas gitu ya. Jadi sering ada yang ngomong ya, kalau misalnya memang ada yang nggak terima ya mohon maaf. Tapi percayalah kalau aku sih nggak pernah improvisasi. Jadi kalau aku sampai salah nyampe itu salah tim kreatif. aman banget ya. Semua tuh tadi, aman semua ya. Sarah bilang itu salah. Ya ada di sini. Setuju Teh. Iya. Kalau kita hanya menjalankan tugas gitu. Kita hanya menjalankan tugas, mohon maaf kalau Anda sampai percaya pembawa acara itu tidak bertanggung jawab. Belum lagi juga para fans gitu kan kadang mungkin nggak cuma sekedar mengomentari artisnya mereka yang mereka suka karena mereka nggak suka dengan komentar kita gitu. Sampai baju-bajunya kita aja kan mereka suka mengomentari, kenapa sih harus bajunya gini, kenapa sih harus gini-gini. Ada yang komentar baju aku? Enggak, berarti kalau ada yang komentarin soal baju kan bukan salah kita juga ya. Iya, aku nggak tahu. Ini saya dikasih doang, suruh saya pakai ya. dimasukin ke dalam satu ruangan, saya diikat dan saya dipakein baju-baju. Iya, look, oke. Aku tuh cuma ibu dari seorang anak yang lagi cari kerja untuk bayar listrik dan kasih makan anak aku. Dan berusaha untuk menambah momongan kembali. Iya, menambah amin ya. Aku mau kasih lihat, ini ada foto-foto ya. Boleh kasih lihat nggak? Boleh lihat nggak fotonya? Aku mau kasih lihat. Ini Mbak Sarah Sehan. Haters itu lovers yang gengsinya tinggi.
Ini kata Mbak Sarah. Mbak Sarah ini terkenal katanya pintar tapi mungkin tukang ngibul juga. Menurut kamu kata-kata ini, apa pendapat kamu tentang kata-kata ini? Haters itu lovers yang gengsinya tinggi. Ini judulnya denial ya. Mbak Sarah nggak terima ada haters. Ini sih lebih ke sisi positif ya, karena kan kita dalam hidup kita harus positif. Jadi makanya kata-kata ini yang keluar gitu kan. Ini supaya tidak jadi terlalu marah banget mungkin. Kalau pendapat kamu tentang haters apa? Itu benar banget Bener ya? kayaknya. Iya benar Iya ya. kayaknya Jadi, mereka, soalnya kan haters itu suka kasih komen, tapi mereka kok tahu-tahu aja nonton tapi mereka, aja. nah yang bingungnya gini, mereka nggak suka gitu ya. Tapi semakin mereka nggak suka, mereka semakin follow dari follow untuk si selebriti itu kan. Iya, benar. Dan karena itu jadi bisa mengikuti perkembangannya. Sebenarnya karena dia pengen tahu banget kan. Iya benar, jadi kan lovers Iya, ya. jadi sebenarnya lovers. Terapa haters, nggak mau ngaku suka sama kita ya. Kita main games yuk. Mau main games ya? Seorang pembawa acara itu juga dituntut untuk tahu banyak hal. Oh my god. Ya, orang tuh suka Orang bikin tuh yang enggak ya. suka mikir kita itu Dia tahu pikir banyak. tahu banyak. Padahal kita sampai rumah ngapain lagi masak juga. Iya, beresin rumah. boro-boro enggak. Aku kan pegawai di rumah aku ada 25 orang. Oh iya. Aku update status. aku 25 cuman- termasuk sama Teh Nih, Sarah. Bibi lagi masak. Bibi minggir sebentar. Pinjem, celameknya pinjem. Aku masak buat anak aku. Nih Bibi terus. Edit, pakai yang mana filternya gitu kalau aku. Update yang penting Iya, kan. kita Tetap tuh ya memang- terlihat. Oh juara, emang juara. Tapi Dua kamu panggung kan- sandiwara banget ya. Iya kan, harus bisa acting. Tapi kamu sebelum sebelum ke satu pekerjaan pasti kan baca, itu udah pasti ya. Kalau tiap pagi deh bangun tidur ada koran atau apa yang biasa dilakukan? Oh enggak, kalau misalnya pagi kerja pagi gitu ya, nggak bisa karena saya subuh. Oh iya subuh ya. Jadi langsung secepat langsung mungkin. pergi. Setelahnya Ya, berarti. Ya setelahnya paling kalau itu ya suka baca, kita suka ngecek ada berita apa. Kalau aku sih pasti koran iya, tapi yang pasti baca Twitter. Beritanya online, apa semuanya real Update. time. Jadi mereka langsung update ada cepat. apa, ada apa gitu. Nah Oke. sekarang kita mau lihat ya, seberapa tahukah Lenatan tentang berbagai macam informasi yang ada di sekitar kita ya. Aku lihat pertanyaan. Oh, ada 300.000 pertanyaan. di sini. 300.000. Cuma 300.000. Iya, 300.000 pertanyaan di sini. Dikurangin dikit lah. Oke, 1, 2, 3, 4. Aku kasih 5 aja ya. 5, Oke, sekarang waktunya untuk game yang satu ini. Boleh silakan ke sebelah sana, kita kasih tepuk tangan. Lena. Aduh. Aku jadi kepikiran loh Dito bilang pahaku lebar. Baiklah, ini setiap pertanyaan kalau tidak bisa menjawab akan terjadi Ini sesuatu bisa pas pada... di audiens nggak kalau nggak bisa jawab? Eh? Bisa pas di audiens mungkin? Audiensnya Atau bisa bertanya langsung dengan host? Audiensnya lagi pada kelaparan kayaknya tampaknya. Jadi mungkin nanya ke mereka juga. Oh, berarti bisa nanya sama Teteh langsung aja? Bisa mendingan nanya ya? sama aku, Iya. tenang. Oke. Aku sudah pelajari informasi ini. Ya udah ada jawabannya ya. Udah ada jawabannya juga. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ini pertanyaan untuk rambut kamu, tapi kalau bisa yang jawab mulut kamu ya, jangan rambutnya. Kenapa kulit kita mengkerut saat mandi atau berenang lama? Kalau aku nggak salah tuh ya kayaknya di kulit kita itu kayak mengeluarkan minyak atau apa gitu. Begitu mandi tuh kayak keguyur gitu. Makanya jadinya mengkerut. Luar biasa, jawaban yang sangat ilmiah ya. Ilmiah sekali. Jawabannya adalah karena kulit kita beradaptasi untuk meningkatkan fungsi genggaman jari kita saat berada dalam air. Aku nggak tahu itu jawabannya benar atau salah, tapi beda. Jadi kita anggap yang dia salah, yang aku benar aja ya. Kita lihat apa yang terjadi pada rambut kamu ya. Wow. Oke, masih kece. Jadi kayak dari itu ya, kayak Korea, artis Korea gitu ya. Nggak kayak macan tah? Enggak. Oke, ini pertanyaan untuk Padahal Alis aku hari ya. ini dandannya pengen kayak macan loh. Ini pertanyaan untuk Alis ya. Tomat, buah atau sayuran? Untuk Alis. Iya, nanti terjadi sama Alis kamu kalau nggak bisa jawab. Tomat, buah, atau sayuran? Ya. Tomat ya buah. Buah. Hah? Alasannya? Tomat, buah, atau sayuran? Alasannya nggak tahu. Buat Alis? I- Hah? Apa sih tadi? Kalau salah nanti alisnya Berubah. Oh, Alisnya Berubah. Oh, ini Iya. buat Alis. Buat Iya. Ini pertanyaannya tomat, buah, apa Atau sayuran? sayuran. Iya. Buah. buah. Karena Karena aku suka aja. tomat, buah atau sayuran? Buah karena tomat memiliki biji di dalamnya. Wah. Tapi boleh lah, betul ya jawabannya ya, Benar. tomat buah ya. Karena aku suka Betul. aja. Betul.
Pertanyaan berikutnya ini untuk mata ya. Kalau sampai salah akan terjadi sesuatu dengan matamu ya. Kenapa langit berwarna biru? Karena kalau hitam semuanya mendung terus. Hatinya juga kelabu. Aduh, iya betul. Jadi mendingan biru. Oke, jadi biru ya. Jawabannya dengarkan baik-baik untuk yang nggak tahu ya. Ini pelajaran untuk Anda ya. Anda nonton acara ini, Anda selalu membawa sesuatu Betul. positif dari acara hal yang ini, paling mempelajari positif. sesuatu ya. Teacher, come on, tell me. Kenapa langit berwarna biru? Ini Yes. gampang banget ya. Kenapa Karena ya warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu yang ada di atmosfer bumi. Tetapi warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itu kenapa langit berwarna biru. Wow! Itu keren banget. Tapi gimana itu maksudnya? Nggak ngerti juga tapi itu tulisannya di sini ya. Oke? Keren. Alright. Pertanyaan untuk berikutnya ya untuk Pipi. Ada berapa lapisan langit yang ada di bumi? 7. 7 ya? Boleh disebutin satu-satu? Nggak bisa. Karena nggak mood atau nggak kepengen atau rahasia? Enggak, karena aku pengen supaya Tete itu bisa lebih menjelaskan secara detail gitu. Oke, baiklah ya. Oke. Betul sekali ada 7 ya. Siapa yang nggak tahu? Troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer. Oke, Fred? Oke. Oke, Fer. Oke, Fred? Oke, Fer. Siapa yang nggak tahu tadi pertanyaannya gitu kan? Siapa yang nggak tahu? Saya juga nggak tahu itu Iya. namanya. Nggak tahu? Masa sih? Pelajaran SD kali ya. Salah. Itu pertanyaan berikutnya untuk Bibir ya. Siapa yang pertama kali menemukan telepon? Kemarin waktu di Roxy tuh siapa yang namanya? Pas atau Anda mau nyebutkan nama siapa? Mungkin kemarin sempat hilang, ada yang nemuin nggak ngasih tahu? Nah itu dia tuh. Entah wortel, entah siapa gitu ya. Yang nemuin itu. Pas? Pas. Ya? Oke. Jadi Apa yang namanya? pertama kali menemukan telepon, Dito tahu? Menurut aku Graham Bell. Bukan Dito. Bukan. Siapa, Tete? Yang pertama kali nemuin telepon itu Antonio Meucci. Kita akan kasih lihat hasilnya kepada teman-teman yang lagi nonton Ini ya. yang tadi buat bibir, buat ini gimana itu? Ini dia hasilnya. Ini teknologi mutakhir yang hanya dimiliki oleh televisi Keren ini. banget emang cuma ada Aplikasinya kita download dari Sangat tempat lain. Ini dia, cewek rocker masa kini. Gimana? Pendapat kamu? Bagus. Kamu suka bereksperimen dengan make up? Iya dia kayak keracunan gitu, bagus. Keracunan terong birunya ya. Rencanamu di 2016 ini apa? Bisnis masih jalan terus? Ya Bantu di bisnis properti, olahraga. Semuanya masih berjalan terus lah untuk 2016. Ada planning-planning apa, goal apa yang kayaknya harus direalisasikan? Ya, makanya itu tuh kalau orang tanya resolusi setiap tahun tuh apa, aku tuh gak pernah punya resolusi karena aku terlalu percaya Tuhan itu selalu mengatur hidup aku dengan baik. Menyenangkan sekali jawabannya, benar sekali sih. Aku juga gitu kalau orang nanya resolusi 2016 apa, resolusi tahun ini apa. Gimana gue mikir resolusi? Yang masih ada tuh utang. Utang. Resolusinya adalah... Rabunya gimana kita mau punya resolusi ya kan? Tapi benar, kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga boleh berusaha, tapi biasanya memang semua sudah diatur ya. Yang penting melakukan yang terbaik ya. Itu dia. Nah. Kita abis ini kemana nih? Kita cewek-cewek kece. Itu kita makan yang tadi. Oh, belum makan ya? Iya kita mau bayarin makan. Iya, aku Ih, tunggu. seneng banget loh aku jadi. Alhamdulillah aku mau bintang ditraktir. Sama. Ngomongnya sama. Yang pasti masih ada tamu yang lain, tetap di sini, jangan kemana-mana. Lena, terima kasih. Thank you. Saling terakhir, gue dari ini Iya betul ya. Ada sapi, ada kudanil, ada nanas. Bentar lagi dirujak nanasnya.